pembentukan karakter, kalau nggak salah nanti Prof. N bisa menggunakan. Bukankah nanti di guidingnya itu kan banyak teori-teori untuk bagaimana mengguiding siswa supaya matang di konteks. Memang di SD pas lah untuk memulai karakter itu menjadi dasar prinsip itu yang itu pas lah. Tidak perlu capai kognitif, karakter dulu aja. Ada Lipovna ya, kemudian ada teori yang lain lah untuk membentuk secara spesifik pada karakter. Tapi pilihannya justru ke connect gitu. Apakah memang sudah ditemui kelemahan pakai karakter yang sudah ada sehingga Bapak putar balisannya justru pembentukan aplikasi gitu. Nah itu dasarnya begitu ya. Memang kalau dari berbagai artikel yang saya baca kan memang nggak ada saling kontrol antara orang tua dan guru gitu. Sebetulnya nggak, yang perlu dikontrol juga bukan hanya bukan hanya siswanya, orang tuanya juga perlu dikontrol. Dengan adanya aplikasi ini kan nanti ada kesadaran orang tuanya sudah klik belum gitu. Artinya siswa melaporkan, dikonfirmasi orang tuanya bahwa siswa sudah mengerjakan begitu, itu baru nyampe ke database guru. Teori dasarnya tadi apa Pak? Pakai kognitif. Salah satunya di dalamnya ada itu. Ada kognitif. Iya, ada. Jadi harapan Bapak kalau siswa nanti yang kognitifnya tajam berimpact pada karakternya juga betul. Lebih ke, kalau yang ditekankan di sini lebih ke punyanya Kraftwerk mengenai apa? Itu lebih ke apa? Tahapan perkembangan afektif dari yang pertama meniru, kemudian merespon, kemudian menghargai, sampai dengan melakukan. Kraftwerk atau Kohlberg gitu. Iya, dan juga kan ada punya Kohlberg juga tentang konvensional dan pasca konvensional. Artinya di aplikasi ini kita hanya membawa siswa sampai ke konvensional saja. Artinya mungkin kita hanya sebatas siswa itu supaya pengen dianggap baik sama guru dan orang tuanya begitu. Tidak sampai ke apa ya? Kalau nggak sampai ke naturalisasi begitu. Tapi itu sepertinya kalau perkembangan siswa sampai tahap konvensional itu sudah cukup madani gitu, sudah cukup bagus. Daripada anak istilahnya masih di pra konvensional atau bahkan kadang-kadang pra konvensional saja belum dapat begitu. Artinya mengerjakan hal tidak baik secara tanpa kesadaran bahwa itu tidak baik. Ya, coba kita berangkatnya dari ontologinya ya Pak. Ketika kasus sekarang tentang karakter diukur oleh Pak Pendidikan Psikologi dekat Depan ya. Kita sudah lama punya mata-mata pelajaran, mata kuliah yang seharusnya mengarah ke karakter. PPKN, PMP, Pancasila, bahasa itu diajarkan di berapa tahun, SD, SMP, agama sampai dengan tingkat tinggi, dan itu tetap menjadi FAU juga tetap karakter Indonesia makin kacau. Bapak mencoba poin yang akan dipecahkan terkait dengan persoalan karakter nanti dengan berbantuan teknologi gitu ya. Oke, kita lihat dulu grand teorinya. Karakter itu kan tidak diajarkan ya Pak. Karakter itu dibiasakan. Dibiasakan secara rutin berkepanjangan, jadilah watak gitu ya. Ada tahapan-tahapannya, boleh lah Bapak menjadikan tahapan sebagai orientasi yang ingin dicapai melalui tulisan Bapak. Nah, ketika mau di mana nih Pak nanti? Di SD, SMP? Di SD. Ketika di SD itu sudah ada mata pelajaran baik yang sifatnya akademik maupun yang non akademik, kemudian Bapak akan menggunakan teknologi yang berbasis berbantuan digital, berbasisnya itu behavioristik, karena harus diulang-ulang, dilatih, dibiasakan. Selama ini Pak, behavioristik itu untuk kognitif
hijau itu hanya gambling aja. Ya tidak benar salah, nggak ada sifat yang dibangun oleh behavioristik dengan menggunakan bantuan teknologi. Bapak mau mengubah itu, teaching machine yang orientasinya dibangun oleh behavioristik dan membangun kognitif menjadi membangun karakter, gitu kan? Nah, berarti Pak, program yang akan Bapak tawarkan nanti mengkritisi behavioristik yang selama ini dipakai untuk menghafal, untuk pelatihan, menghafal rumus, menghafal kali-kalian, menghafal vocab dan sebagainya, dan itu menghasilkan short term memory karena hanya mengandalkan hafalan, reinforce, diberi hadiah, ternyata tidak berlaku lama nih. Jadi kognitif pun tidak dibangun dengan behavioristik ini, karena memang peruntukannya lebih tepat untuk karakter. Nah, ketika Bapak sudah bisa membreakdown tentang kesalahan menggunakan behavioristik selama ini, maka Bapak menyandingkan behavioristik dengan karakter melalui berbantuan teknologi. Jadi Bapak jangan membuat dulu teknologinya, tapi mengkritisi dulu teorinya. Jadi sebenarnya ya Pak, apa namanya karakternya tadi itu ya sampaikan hanya sampai kebiasaan mana Indonesia. nah itu Sebatas kebiasaan. mana yang cocok dengan itu. Nah, nanti mau insensi atau hanya untuk ekstrakurikuler atau akan dipakai untuk mengubah, ini Pak, ini mungkin yang lain juga mau ya. Selama ini PR itu kan menggunakan PR akademik saja. Bahkan kalau di SD, kata orang tua daripada kamu dapat skor jelek, itu dikerjakan aja sama bibinya, sama susternya gitu ya. Karena orientasi ke skor. Nah, itu juga berdasarkan latihan stimulus respon, latihan soal, jawaban soal, tidak memecahkan persoalan. Nah, sekarang mungkin nanti kalau Bapak nanti berhasil membreakdown behavioristik dari akademik ke non akademik, maka akan mengubah pola PR SD itu jangan akademik tapi yang non akademik untuk menguatkan karakter tadi. Jadi ada ikatan emosi nih antara orang tua dan guru. Oke? Ya, memang yang kami maksudkan seperti itu. Jadi ini Tapi harus teorinya dulu, jangan kesalahannya dulu. Masalahnya gampang. Iya. Terinsersi pada muatan akademik pada kamu atau memang ketiganya. Jadi di intrakurikulernya, kurikuler dan juga di Ekstra. ekstra dan juga di rumah. Ini kan kalau yang jadi sorotan utama kemarin kan yang ditemukan ini sebenarnya masalahnya kan nggak ada kolaborasi yang intens antara Ya, jadi nanti Bapak bikin jurnal tentang perkembangan karakter anak. Dan yang bingung silakan Bapak. Iya. Oke, bagus. Terima kasih. iya, tapi dasar teorinya di Ya, dari dasar teori Pak ya, jangan ujuk-ujuk. membuat Produk aplikasi. artefak. Kalau langsung buat aplikasi, Mas Amrul bisa hari ini. Ya, Bukan sasaran. Oke, terima kasih Pak Ambia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa 2, 3, 4 lagi. Abis ini. Semangat Bu Nova. Saya bertugas di Universitas Sambil 2 Julai. Dulu pernah memanggil Profesor sebagai pemateri di tahun 2012. Tapi saya Udah lupa. Tapi saya sebagai panitia malah nggak hadir, Prof, karena melahirkan tepat di hari
seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan statistika itu dipelajari di semester awal, Prof. Tetapi penggunaannya nanti di skripsi di akhir-akhir perkuliahan mahasiswa. Nah, dari situ saya coba literatur review terkait long term memory di dalam pembelajaran statistika. Yang pertama saya baca tentang KEVAM di tahun 2000 tentang untuk meningkatkan kemampuan retensi jangka panjang mahasiswa pada pembelajaran statistika, maka dia menggunakan proyek kelompok dan metode berbasis pembelajaran kooperatif. Nah, hal yang sama dilakukan oleh si Brensma, tetapi mereka berdua ini menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kata KEVAM, pembelajaran berbasis proyek itu mampu meningkatkan retensi jangka panjang, tetapi kata Brensma tidak, hanya retensi jangka pendek. Nah, kemudian dari kedua penelitian ini pada tahun 2012 Nathan meneliti kembali gitu, dan berusaha untuk mengkritisi dari dua penelitian sebelumnya. Di artikelnya dia mengatakan bahwa mungkin kedua penelitian sebelumnya itu belum menggunakan CHAOS, Comprehensive Assessment of Outcome in Statistics gitu. Jadi ternyata saya juga baru tahu ternyata ada assessment statistik semacam kayak TOEFL gitu. Iya. Nah, ini si Nathan meneliti soalnya menggunakan si CHAOS itu tadi dari Jawa Barat aja. Oke, tetapi Nathan bukan ke proyek pembelajaran berbasis proyek, tetapi dia memperbandingkan dua kurikulum, yaitu kurikulum acak sama kurikulum yang sudah ada. Jadi pembelajarannya itu dilakukan secara acak gitu. Karena kan memang kalau statistika di perguruan tinggi paling enggak sudah ada ilmu-ilmu yang waktu SMA-nya. Nah, kemudian di tahun 2020 Sawi melakukan penelitian mengenai dia meliteratur review tentang retensi pembelajaran jangka panjang gitu ya, karena memang ternyata permasalahan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun sama permasalahannya, yaitu mata kuliah pengantar statistik dipelajari di awal namun digunakan di akhir penelitian, di dalam penelitian. Nah, oleh karena itu si Sawi menghasilkan model penelitian kualitatif seperti ini, yang ini belum diteliti secara kuantitatif, dan intinya adalah bahwa pembelajaran itu bukan hanya dari isi materinya aja, tetapi guru harus menyiapkan diri melakukan model-model, mendalami model-model pembelajaran seperti itu, sehingga akhirnya tidak hanya mengerti, tetapi siswa mempunyai long term memory. APP diagram. Nah, Azizi juga melakukan penelitian menyatakan guru tidak hanya perlu memiliki keterampilan statistika yang unggul, tetapi juga memilih materi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran menarik minat siswa. Nah, keterampilan literasi siswa sangat penting dan perlu dikembangkan agar pengetahuan statistika dapat diterapkan dalam memecahkan masalah. Nah, dari sini saya menemukan beberapa artikel terkait pembelajaran statistika mengenai pembelajaran berbasis proyek, karena memang kan intinya nanti digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitiannya. Nah, kemudian lanjut ke penelitiannya si Cici itu tahun
sama gitu, karena sekarang memang ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa AI itu bermanfaat untuk retensi jangka pendek, namun tidak retensi jangka panjang, dan harus digabungkan dengan metode pembelajaran agar metode pembelajaran plus AI mampu meningkatkan retensi jangka panjang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih sangat minim karena memang masih belum literatur review yang sempat saya baca secara detail. Mohon maafnya karena mohon masukannya rekan-rekan sekalian, OPM dan Bina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita awali dulu ya, betul dulu ya, masalahnya belum selesai. Kalau tadi ada child dan segala macam itu ada, oh saya pikir bagaimana meningkatkan childnya, sama kayak bagaimana kita akan meningkatkan TOEFL di individu atau siswa. Tapi nampaknya begini mungkin, kalau Bu Nova mengajarkan statistik dalam satu kelas, ada yang dapat A nih, tapi belum tentu yang A ini nanti pada implikasinya dia ngerjain skripsinya, pemilihan metodenya belum tentu benar gitu kan. Jadi nggak ada begitu kan Bu, ada anak sebentar, ada anak yang ketika nanti dia nilainya baik gitu A, pada saat implikasinya dia menyusun skripsi, maka belum tentu pemilihan metodenya bisa saat melalui statistika itu belum tentu tepat gitu ya, atau dia benar. Maka Ibu tuh membayangkan ada suatu cara membelajarkan, misalkan dengan project gitu ya, dimana project ini bisa melatihkan secara mandiri gitu ya. Nah, selama ini bisa melatihkan secara mandiri artinya bukan hanya nanti dia cakap, tapi terlatih secara dibangun lah kemandiriannya melalui project ini. Saya ngerti belum membayangkan projectnya ini apakah sifatnya individualis atau dia memang berkelompok, kemudian studi kasusnya seperti apa, apakah benar-benar project yang diharapkan sesuai dengan project base gitu. Nah, ada nggak kelemahan selama ini memprojekkan sesuatu dengan statistika itu berimplikasi pada yang tadi fakta itu yang pertama cari ya Bu ya. Gitu nggak Bu kira-kira? Iya. Nah, project itu kan kognitif sekali ya, kognitif sekali. Lalu yang Ibu harapkan nanti pengembangan model pakai meaningful. Sentuhannya apa Bu untuk menyempurnakan itu teorinya? Tadi kognitif kan, ada lemahnya apa sehingga mau dikomplementkan dengan meaningful? Karena selama ini kan kayak pelatihannya itu data-data Behavior sekali. Iya, data-datanya itu kayak cuma data-data fiktif dan itu nggak berarti sumber. Oh, berarti pendekatannya kontekstual inginnya, berpendekatan kontekstual project ini. Dan maksudnya bermakna loh. Jadi tidak hanya misalkan selama ini kan hanya ini berpengaruh terhadap ini, padahal kan selain berpengaruh ternyata manfaat dari regresi itu kita bisa memprediksikan loh jika ada sama regresinya sudah Itu bagian dari kognitif kan Bu? Iya. Bagian dari kognitif kan? Membunyikan simbolis statistik itu bagian dari, tetap bagian dari kognitif ya. Jangan nanti bias ke itu bagian dari keterampilan yang lainnya. Oke, terus tawaran kita untuk agar penyempurnaan si teori yang lama, misalkan kita pakai itu menyandingkan bahwa statistik itu cenderung dengan hafalan, dia sekali mengulang gitu kan, mengingat. Ternyata itu nggak mampu untuk sampai ke ketika aplikasinya gitu kan. Lalu Ibu mau menyempurnakannya dengan apa nih Bu? Pakai kognitif. Dan project based learning itu kan model yang sudah ada. Nah, berarti harus mencari itu ya Bu ya. Nah, gitu dulu lah, pahamin dulu antara maunya kita itu berproject dengan penyempurnaan landasan yang teoritikal empiriknya. Itu Bu Nova. Gimana? Atau Bu Nova punya
nanti jangan subspesifik. Boleh itu kan nanti secara teknis lah gitu. Jadi jangan spesifikkan kita nanti jadi dokter pendidikan matematika kayak gitu. Tarikannya dulu ke ontologinya dulu, basic teorinya dulu yang selama ini Mas belajarkan itu. Justru itu harus dicari itu PR, breakdown dulu. Selama ini digunakan untuk statistik bahwa selama ini itu hanya capaiannya mahasiswa mampu saja, tetapi ketika diimplikasikan pada kondisi real dia tidak bisa. Jadi itu gapnya. Ya, Bu Nuraya. Teman-teman? Malah mau nanya. How to do the breakdown itu loh. Teknisnya itu seperti apa sih untuk yang Yang bisa dia bisa breakdown itu, dia bisa ketemu gapnya itu tuh. Ada nggak? Tips and trick. Baca. Ya, betul. Kalau bahasan kan triknya dengan Iya. jadi coba kita cari literatur review yang basically dari teori ini mana artikel yang menggunakan grand theory dipakai untuk apa gitu kan ketahuan nih oh ternyata behavior itu bagus untuk ini itu aja diidentifikasi oh yang kognitif untuk ini ternyata persoalan yang saya punya itu tidak cukup dengan ini nah mulai kita mikir boleh nggak sih mengaturkan ini dengan ini kalau boleh gimana aturnya Cari lagi ketika udah terbaca. karena grand teori kita sebetulnya kan ya itu saja grandnya behavioristik, kognitif, konstruk, humanistik sekarang apa dengan yang berbasis teknologi apa namanya forensism ya tapi pada saat persoalan makin kompleks kan tidak cukup dengan 5 teori utama itu ada tambahan-tambahan tapi kan kita tidak bisa langsung harus menambahkan ini kecuali kita menganalisisnya menemukan kekurangan dari kekurangan itu kita implementasikan dalam dirinya ketika sudah dihasilkan oh ini ditambah dengan ini sumbangan jadi caranya memang kita harus menganalisis per teori Dari yang sudah dilakukan ya agar tersisa kurangnya di mana. Kalau misalkan gini, dari kehebatan teori-teori yang ada itu akan menjadi hebat juga di saat sekarang kalau yang dipecahkan masalah yang sama ketika dulu dilahirkannya teori itu kan gitu ya. Zaman dulu Pavlov itu mengatakan bahwa behavioristik ini sumbu utamanya adalah kondisional, dikondisikan. Anak sekarang bisa nggak sih belajar dikondisikan gitu ya? Hanya dengan ketika belnya itu dibunyikan langsung masuk. Nggak bisa kan sekarang? Karena banyak faktor lain yang membuat anak itu tertarik. Berarti si Pavlov dengan kondisi zaman dulu itu masih perlu diperbaiki agar bisa menyelesaikan persoalan sekarang. Tetap ada di retensinya behavioristik, tapi perlakuannya sudah berbeda. Nah, perlakuan yang berbeda itu aspek apa yang disentuh yang berbeda ini? Nah, itu yang dikategorikan novelty, menyempurnakan yang sudah ada. Nah, kata Pak Hasan jangan-jangan orang sudah neliti tentang itu, kita saja kurang baca kan gitu ya? Makanya kita harus banyak Kita nganggapnya ya. baru buat kita, ternyata kita baca. Makanya yang senjata pamungkasnya kita cari 5 tahun terakhir. Trennya. Karena ini dilihat oh ini oh ini belum ada aspek apa yang belum ada. Kecil bu pertemuan kita tuh, tapi kalau tidak pernah ditemukan ya teori akan berkembang. Dan kita tidak ditataran mengembangkan teori, tapi mengembangkan ilmu pengetahuan yang akan menilai kesempurnaan teori. Kalau teori kan besar ya, kita bagian kecil
kecil yang levelnya bukan di teori tapi di ilmu pengetahuan, cuman ini menjadi penyempurna teori yang sudah ada. Nah ini persoalan yang kita hadapi di S3 pendidikan. Jadi ketika ibu dan bapak punya persoalan manajemen, persoalan pembelajaran, apapun itu, kepemimpinan, ya berangkatnya harus dari teori antropologinya. Sehingga ketika nanti ada dulu kan ini persoalannya ketika kita mau launching produk kita ini, terus kata sesepuh kita, senior kita, gue nanti bedanya apa ya? Yang lulusan S3 pendidikan yang core-nya bahasa Inggris dengan lulusan dari S3 pendidikan bahasa Inggris. Bedanya kita berangkatnya dari teori tadi. Kalau S3 pendidikan bahasa Inggris langsung membreakdown tentang bahasa Inggrisnya. Iya, karena saya memang waktu saya waktu itu rancangan saya itu ngajunya kan ke orang BK, orang psikologi gitu kan. Begitu saya mau masuk ke sini agak kesulitan antara kalau saya cari materi kok sepertinya sempit, tapi kalau diperluas yang cuma kok ternyata kayak semua sudah ada penelitiannya, itu gimana untuk bisa jangan terlalu sempit. Misalnya di saya hanya open access yang di science direct waktu itu. Kemudian waktu sudah ke sisi TI itu kan semakin luas. Nah kan jadinya bagaimana pembaruan saya itu bisa ya didapatkan gitu. Nah gini aja Bu, pertama rasional dari persoalan yang akan kita pecahkan, kekinian atau tidak, urgensinya seperti apa. Begitu mungkin sama judulnya dengan punya orang, tapi urgensi kita tuh beda gitu. Oh ya sudut kita mau. Iya, untuk memandang itu tuh, iya, perspektif dari si penelitinya. Dan kita juga nggak mungkin kan menyeleksi satu semua jurnal yang ada. Tapi ketika pasti Bu, untuk membuat misalkan untuk membuat combro lah, satu kelas ini suruh membuat combro, Beda-beda. produknya sama tapi pasti argumennya beda-beda. Argumen yang satu tentang bahannya, yang satu tentang prosesnya, yang satu tentang rasanya, dan yang satu lagi mungkin tentang teknologi gitu. Dan itu terujinya ketika kita dibilang bedanya punya ibu itu di mana? Nah, kita harus mengetahui. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, Nggak perlu. ya, Ya. ketika kita nyusun disertasi itu, produknya bukan disertasi physically, tapi membangun mindset kita yang layak suatu saat menjustifikasi sesuatu. Alatnya lewat disertasi. Kalau disertasi kan bisa dibuat orang ya. high points-nya itu bisa dikasih tapi main points-nya. Ya. Jadi jangan sampai disertasinya jadi tapi mindset kita nggak berubah. Tapi Ya kalau kan sakit kepala itu kan berarti sudah mulai ya membangun. Ada berpikir. Mindset-nya kan mulai dibangun. Jadi agak bingung kalau melihat mahasiswa tidak bingung gitu. Sedang dicuci kali betul-betul benar ya. Ya kan kata orang-orang ketika ada pameran otak. Sekali sama orang Indonesia ya, otak Indonesia kan? Di sini kan Masih apa? kosong, belum dipakai. Pernah dipakai. Masih waktu begitu dari lahir sampai sekarang belum terus Pernah belajar. dipakai. Kita kan sekarang sedang bikin jaringan agar otak kita jadi bagus. Gimana Ibu tentang statistika? pertanyaan perhatian sekolah kan ini kita dari metode yang berbeda-beda. Masalahnya masing-masing, kesamaannya kita harus mencari grand teorinya. Nah, apakah grand teori yang kita cari itu langsung ke pokok permasalahan kita? Misalkan saya cari teori tentang ya paling enggak yang science gitu. Atau memang semuanya dibaca. Ya, contohnya dengan Dorema. Kita kok kognitif, berarti saya cari penelitian kognitif yang menjurus ke sains. Ya. Kira-kira untuk ya sama-sama.
khusus dan kita punya PKBM sendiri. Nah setelah 2000 selesai dari Unyala S2 manajemen pendidikan, saya tadinya mau jadi dosen. Sudah ada yang melamar, tetapi karena panggilan hati dan beberapa urusan kepentingan untuk membela kebijakan aturan, saya ditarik di politik dan akhirnya saya menjadi anggota dewan sampai hari ini di Kota Metro. Jadi memang kenapa saya tertarik untuk kembali ke bangku kuliah, karena saya melihat memang saya harus perlu mengupgrade diri. Saya banyak merasa ketinggalan, terutama informasi tentang kebijakan-kebijakan yang hubungannya dengan pendidikan. Saya mencoba untuk memaparkan yang saya sudah persiapkan, meskipun ini dibantu beberapa teman-teman. Sebenarnya saya tidak siap, izin Prof, karena minggu depan saya harus ada tugas lagi, jadi tidak bisa hadir kuliah. Jadi saya mencoba untuk mempresentasikan apa yang sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan Prof dan Bu Dina dan teman-teman bisa memberikan banyak masukan untuk saya. Supaya tak bingung, sebenarnya saya mau melihat bahwa kebijakan 30% kuota perempuan dalam semua aspek regulasi kebijakan, pembuatan kebijakan ini peluang besar untuk perempuan kita di Indonesia. Cuma saya melihat semakin ke sini aturan ini memang diterapkan, tetapi hasilnya nggak ada. Dan saya langsung ke pokok permasalahan dulu sebelum saya bicara yang lain. Bagaimana implementasi kebijakan keterwakilan 30% perempuan itu berdampak pada transformasi kepemimpinan pendidikan multikultural. Yang saya mau lihat di sini ada beberapa. Menganalisis pengaruh transformasi perempuan terhadap pendidikan multikultural di Timur dan Barat. Lalu menilai dampak kebijakan keterwakilan perempuan 30% terhadap kepemimpinan pendidikan inklusif. Lalu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan perempuan yang mendukung pendidikan berkeadilan budaya. Ada beberapa aspek yang saya tekankan di sini. Nah, bagaimana karakter transformasi perempuan dalam pendidikan di Timur dan Barat? Bagaimana gaya kepemimpinan perempuan mendukung pendidikan multikultural? Lalu nilai-nilai feminim apa yang mendorong inklusivitas pendidikan? Lalu yang keempat, bagaimana pengalaman transnasional perempuan mempengaruhi praktik pendidikan? Saya kembali ke latar belakang. Latar belakangnya di sini bahwa perempuan memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan pendidikan global. Keterlibatan perempuan meningkat dalam posisi strategis pendidikan, kepala sekolah dan pembuat kebijakan. Multikulturalisme menjadi paradigma penting dalam pendidikan abad ke-21. Lalu tantangan utama, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai dan mengintegrasikan keberagaman secara adil dan konstruktif. Ini saya ambil dari UNESCO 2020. Pendidikan inklusif hanya tercapai jika perempuan memiliki akses setara dalam kepemimpinan. Lalu yang kedua, dari Stephen Lewis 2015, transformasi perempuan berkontribusi terhadap rekonstruksi kebijakan pendidikan global. Kita mungkin teman-teman sudah hafal kalau pendidikan tokoh-tokoh perempuan kita luar biasa hebatnya. Tetapi untuk zaman now memang saya perhatikan banyak yang punya jasa, punya hasil, tetapi kurang dihargai, kurang di-up. Jadi agak sedikit punya kejelasan di sini. Dan saya merasa bahwa pola pikir daripada pemegang kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kesempatan dan lain-lain itu masih perlu kita dorong lagi supaya semakin banyak perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan-pimpinan di berbagai lini, supaya kebijakan-kebijakan terutama yang berhubungan dengan pendidikan ini sangat penting. Kita sebagai perempuan dan sebagai seorang ibu itu menjadi tonggak dasar di dalam pendidikan anak-anak. Nah, ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 sampai 22
yang substantif. Lalu prinsipnya sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan 28I yang menjamin hak kesetaraan tanpa diskriminasi gender. Dalam konteks pendidikan, asumsi ini menjadi pijakan bahwa partisipasi dan kepemimpinan perempuan minimal 30% bukan sekedar angka, melainkan strategi konstitusional untuk membangun pendidikan yang inklusif dan multikultural. Kerangka pikirnya, mudah-mudahan nggak semakin bingung. Saya ingin bahwa kita perempuan menjadi agent of change. Ini beberapa hal yang saya masukkan supaya culturally responsive leadership itu diambil dari budaya barat dan budaya timur. Saya melihat ada pasal tadi yang saya sudah sebutkan. Terlalu kecil. Kayaknya Mas Am udah mau ini saya nih. Saya masukkan. Ini lalu dari putusan itu masuk nilai-nilai budaya, sosial budaya, lalu pendidikan, politik, dan digitalisasi. Nah, teori yang rencananya mau saya menjadi dasar, bukan dasar secara grand teori, tapi yang akan melandasi itu teori kepemimpinan transformasional, teori multikulturalisme, feminis teori, lalu teori mobilitas transnasional dan identitas lintas budaya. Ada satu lagi. Pencet panah juga. Panah. Ini agak gaptek juga, mohon maaf. Panah itu yuk. Kalau nggak di tombol keyboard. Udah. Udah susah payah. Thank you. Kebiasaan pakai asisten ini, Prof, mohon maaf. Panah itu aja keyboard di keyboard. Sini ada asisten yang punya. Ada Pak. Ada. Setia melayani. Saya coba untuk menjabarkan ini, Prof. Mudah-mudahan tidak salah, dan kalau salah mohon diberi masukan karena saya sendiri seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi, saya biasanya untuk dari sisi pendidikan karena berkecimpungannya tidak terlalu lama waktunya, saya lebih pada penanganan anak-anak berkebutuhan khusus untuk yang mensinergikan atau mengcombine dengan yang tadi disampaikan yang dikeluhkan Bu Ratna. Saya sendiri juga agak kebingungan. Jadi mudah-mudahan dengan presentasi hari ini saya memantapkan untuk mengambil tema ini tidak berubah lagi supaya cepat selesai. Nah, ini untuk landasan untuk ontologisnya, saya mengambil konstruktivisme bahwa teori ini mengatakan memandang bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang diberikan tetapi dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan pengalaman kontekstual menurut Piaget dan Vygotsky. Lalu untuk epistemologisnya saya memakai kognitivisme karena berangkat dari pandangan bahwa belajar merupakan proses internal pemrosesan informasi, ini juga menurut Piaget dan Brunner. Secara epistemologis berdasar pada kognitivis karena mengedepankan cara berpikir yang refleksif, analitis, dan sistematis. Proses kepemimpinan fiskal adaptif menuntut untuk menggunakan data, literasi, fiskal, reasoning, dan policy cognition agar setiap keputusan didasarkan pada analisis yang rasional dan akuntabel. Lalu untuk aksiologisnya saya akan pakai humanis. Di sini dikatakan bahwa manusia sebagai pusat nilai dan tujuan pendidikan bukan hanya pengelola fiskal, tetapi juga pemimpin moral dan kemanusiaan yang mendorong partisipasi, empati, pemberdayaan, berakar pada nilai humanis karena berorientasi pada aktualisasi dan untuk mencapai keberlanjutan pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan hari ini. Mohon masukan dari Prof dan Bu Dina dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Bingung ya? Iya. Sasarannya pendidikan itu hubungan apa sekolah dan di inklusi tadi atau di kepemerintahan sebagai leadership tadi perempuan
baik Bu. Dan dengan harapan itu di dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi dunia pendidikan itu akan semakin lebih baik lagi ke depan. Berarti struktural. Struktural dia punya kepentingan untuk membuat Kebijakan. hubungannya dengan inklusi. Secara kebersamaan bahwa multikulturalismenya itu dapat semua Bu, tidak melihat suku, tidak melihat yang lain-lain. Umum. Kalau umum tidak bisa dimasukkan Tetap ke Oh, institusi. iya, nggak usah. kalau kepemimpinan inklusi ya guru, kepala sekolah. Gede. Tapi kalau itu bicara tentang pengambilan kebijakan ya berarti di struktural atau di politik. Oke, kita berangkatnya dari gini, ketika ontologinya itu menggunakan konstruktivisme, maka akan menginspirasi sampai di aksiologinya tentang itu. Karena penemuan apapun sekalipun itu bom, atom untuk kemaslahatan manusia kalau di pendidikan. Nah, jadi bukan berarti ontologinya A, kemudian epistemologinya B, kemudian aksiologinya C. Grand teori ibu apa? Harus konsisten Gitu. sampai bawah. Iya. Grand teorinya apa? Ketika yang difokuskan ke kepemimpinan perempuan, memang selama ini persoalan apa yang tidak berpihak ke perempuan? Gitu. Berarti perempuan tuh harus punya apa agar bisa diterima di level manapun dan dia punya kewenangan yang sama ketika dia di posisi untuk mengambil kebijakan atau membuat regulasi. Nah, kalau saya dengan Bu Dina mungkin melihatnya teori transformatif, teori kepemimpinan yang transformasional itu juga sudah sangat konstruktif, sudah sangat kekinian, sudah bisa lintas budaya. Tapi yang diusung itu, apakah memang transformasional ini cukup untuk perempuan dihargai sebagai pemimpin yang bisa didengar dan bisa diterima regulasinya? Nah, mungkin Bu, yang agak mahal sekarang ini mau laki-laki atau perempuan yang basically dari trilogi pendidikan. Jadi kemungkinan kekurangan transformasional ini akan menjadi apa ya? Akan tumbuh, akan bagus ketika didampingi dengan konsepnya trilogi. Jadi jangan dulu menyuruh orang kalau kita belum bisa menjadikan contoh orang lain. Nah, kelihatannya kalau perempuan itu, kenapa perempuan itu agak sulit diterima sebagai pemimpin? Kalau di agama saya, Bu, di Islam, berarti perempuan itu memang bukan untuk memimpin karena Allah mentakdirkan perempuan itu lebih cenderung ke emosi, bukan ke logika. Nah, sehingga kalau memutuskan sesuatu itu pertimbangannya amat sangat banyak. Ini dampaknya mau seperti apa? Itu yang kodratnya dibentuk seperti itu. Nah, ketika ibu melihatnya untuk menyeimbangkan, misalkan ya, menyeimbangkan jumlah politikus perempuan di kancah politik ini, maka perempuan juga harus dibentuk gitu ya, agar logikanya juga bisa bagus. Oh, berarti ada prinsip feminisme tuh yang harus jadi pegangan. Bagaimana membuat orang itu lebih cepat berpikir kekiniannya, kan dari itu ya. Nah, kemudian untuk bisa diterima semua kalangan, ya
krisis begitu. Jadi di tengah gejolak yang sulit mencari pemimpin yang menjadi contoh, yang bisa mewakili banyak orang, yang representatif, ketika menemukan yang beda, maka akan dijadikan sebagai teladannya. Mungkin perempuan bisa kan? Jadi kalau tadi jadi mungkin akan ketemu pemimpin perempuan yang transformatif berbasis teknologi. Nanti dikonsulkan ke Pak Hasan karena dia tokoh. Itu pemimpin. Iya, jangan lupa nanti kaitannya dengan kan sebagai pemimpin di struktural. Jadi nanti secara sini dipilihlah strukturalnya yang mengarah ke pendidikan gitu ya, agar nggak lepas dari konsep keluarga kita gitu. Barangkali gitu ya Bu, untuk menjembatani gap yang ada nanti kalau sosoknya menjadi Ya karena tadi yang Pak Budi yang tadi bicara, saya malah tadi berpikirnya untuk melihat bahwa mewakili keterwakilan perempuan di seluruh anggota Dewan 2024-2029. Tapi Bu Dina sudah ngomong begitu, jadi keterwakilan ya, dan tidak pendidikannya. Mungkin dari situlah karena nanti secara jumlah kan bisa digunakan tren pemimpin gitu. Bisa dipasang aja. Oke, terima kasih banyak. ya nanti bisa dipertajam lagi ya Bu ya. Udah pusing. Pusing ya sama sajian. Kita cukupkan ya. Oh gitu ya. Ya. Ini pertemuan keberapa ya hari ini? Ini berapa? 11. Nah, jadi Ibu Bapak, teman-teman, nanti produk dari perkuliahan hari ini, semester ini, yang akan kami nilai adalah deskripsi dari kerangka pikir. Jangan membuat proposal ya. Deskripsi dari kerangka pikir. Jadi kerangka pikir, deskripsinya baru diakhiri dengan judul. Jangan judul dulu. Nanti terperangkap dengan keinginan kita sendiri. Jadi harapannya dengan membangun kerangka pikir itu kita dibimbing untuk berlogika secara konseptual, dipimpin oleh tahapan-tahapan yang secara sistematis akan menemukan sesuatu yang kreatif namanya. Nah, masalah judul besok hujan hari ini kata promotor nanti judulnya sama-sama. Walaupun mungkin secara teknis jadi ada hal-hal di dalamnya yang harus dilakukan, tapi kita tidak urgen ya. Karena ketika dipromosikan nanti itu yang membuat tertarik audiens itu adalah judul yang seksi, judul yang memang apa ya, Yang tersustainable ya. ya menarik orang untuk tahu isinya apa sih gitu. Nah, untuk menjual kata promosi itu biasanya dipancing lewat judul. Jadi ya nggak apa-apa hari demi hari kita berkutat dengan penelitian dulu, tapi ujungnya ada sesuatu yang bagus yang seksi aja judulnya. Banyak temuan-temuan semacam itu. Dan ada beberapa dosen yang memang suka dengan itu. Yang namanya promosi itu kan memang jualan ya, memperkenalkan dengan dia bahwa judul ini hasil seperti ini, bahkan bisa dititipkan nanti ke dosen, ke pimpinannya. Ini orang ini susah dicari, maka titip tolong ya jadikan dia untuk karirnya bagus. Biasanya kalau saya promotornya berani ngomong gitu, karena pasti berjibakunya luar biasa. Tolong ini orang susah dicari, jadi ketika orang ini sudah berhasil, ya promosikan Pada saat ujian terbuka nanti ya pada pimpinan. pada pimpinan. Kan datang kan nanti pimpinan pada di depan. Iya. Jadi nggak sabar. Mobil saya promotor itu. Banyak Masuk besok ya. kan? Namanya promote kan sidang terbuka. Oke. Ya? Ini tugasnya itu mendeskripsikan kerangka pikir atau kan tadi Prof bilang deskripsi kemudian baru kerangka TV kelas pikir. ada ya. Kerangka Kerangka pikir baru deskripsi. Kerangka pikir. Saya buka aplikasi, saya deskripsi. TV kelas ada itu.